Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena curahan nikmat demi nikmatnya, curahan rahmat dan kasih sayangnya yang tak pernah berhenti dicurahkan kepada kita seluruhnya. Dan terkhusus di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat besar berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat berada dalam majelis ilmu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majelis ilmu itu adalah taman dari taman-taman surga. Jadi surga dunia itu ada di majelis ilmu. Ini adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala memberi kita rahmat yang sangat besar. Ini adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang lain, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki padanya kebaikan, baik itu kebaikan dunia, alam barzah maupun kebaikan nanti di akhirat, di surga Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan padanya agama. Dengan apa? Dengan cara apa Allah Subhanahu wa taala memahamkan hamba tersebut terhadap agamanya? Yaitu diarahkannya hamba tersebut. Hamba itu dituntun, diarahkan untuk mempelajari agama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan ilmunya kepada hamba itu tanpa melalui proses pembelajaran. Harus belajar dulu baru ilmu itu bisa diraih. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab-sebab ilmu itu bisa didapatkan. Baik adik-adikku sekalian, dan di malam hari ini pembahasan kita yaitu adalah sifat-sifat yang terpuji. Dan di malam hari ini kita akan membahas masalah sifat qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ketahuilah adik-adikku sekalian, siapapun di antara hamba-hamba Allah yang memiliki sifat qanaah ini, qanaah merasa cukup, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia ini beserta seluruh isinya. Seolah-olah bumi ini dan seluruh isinya dia telah miliki, dia yang punya. Inilah keutamaan, kehebatan sifat qanaah ini apabila
kita bisa memilikinya. Dari Ubaidillah bin Mihsan Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau pernah berkata, man asbaha minkum minna fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa di antara kalian yang mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada diri dan keluarganya serta masyarakatnya, dia aman, tidak ada bencana. Kemudian dia diberikan kesehatan badan, tidak sakit-sakitan, dan dia memiliki makanan pokok pada hari itu, makanannya mencukupi untuk hari itu di rumahnya, maka seolah-olah dunia telah berkumpul pada dirinya, seolah-olah dunia beserta seluruh isinya telah ia miliki. Ingat ya, lihat, Nabi SAW cuma menyebut 3 ini, tapi siapa yang memiliki 3 ini, seolah-olah dunia itu telah menjadi miliknya. 3 sifat yang Nabi sebutkan. Yang pertama kata Nabi SAW adalah, siapa yang di antara kalian di hari itu dalam keadaan aman, tidak ada peperangan, tidak ada kekacauan, tidak ada permusuhan, betul-betul aman pada dirinya, pada keluarganya, beserta pada lingkungannya, di masyarakatnya. Jadi aman ini adalah nikmat terbesar, adik-adikku sekalian, nikmat yang sangat besar. Nikmat keamanan ini, nikmat yang satu nikmat saja ini sudah kita tidak bisa hitung berapa nilainya dari nikmat keamanan ini. Lihat ya, harta yang melimpah, yang sangat banyak, miliaran, triliunan, ketika di lingkungannya dalam keadaan tidak aman, maka itu akan sangat menyakitkan hatinya. Dia akan berpikir di mana akan dia simpan hartanya ini. Sangat terpukul orang-orang yang memiliki harta yang banyak ketika dia dalam keadaan tidak aman. Peperangan misalnya terjadi, kerusuhan terjadi, penjarahan, perampokan, tidak aman, maka dia akan merasakan kesengsaraan, penderitaan, kesedihan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, nikmat aman ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita seluruhnya, apabila di hari itu kita tidak merasakan kesusahan, kesedihan, dan kegelisahan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, dia di hari itu diberikan kesehatan, sehat, badannya sehat, tidak sakit-sakitan. Lihat adik-adikku sekalian ya, nikmat sehat ini. Nikmat sehat ini tidak kalah hebatnya, tidak kalah besarnya dengan nikmat keamanan. Sebab tidak akan ada nikmatnya harta yang banyak, kemewahannya, bagaimanapun hebatnya, kalau dia sakit-sakitan. Sebentar sembuh, sakit lagi. Dan orang yang sakit itu, lihat keadaannya. Orang yang sakit, coba kita tanyakan orang yang berada di rumah sakit yang sakitnya kronis. Andai kata dia bisa menukar seluruh harta yang dia miliki dengan kesehatan, nikmat kesehatan, dia akan tukar. Dia akan lebih memilih kemiskinan daripada sakit yang dia derita. Lebih baik sehat walaupun miskin daripada kaya namun sakit-sakitan. Orang yang sakit kanker misalnya, yang dokter sudah vonis harus dipotong, diamputasi. Apa nikmatnya harta kalau sudah seperti itu? Lihat ya, Nabi SAW sebutkan, siapa yang di hari itu dia dalam keadaan aman. Kemudian yang kedua,
diberi kesehatan, tidak sakit-sakit. Kemudian yang ketiga, di hari itu dia punya makanan pokok yang bisa dia makan mencukupinya di hari itu sampai malam, bukan sampai besok atau bukan sampai bulan yang akan datang. Di hari itu saja. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dia punya tiga nikmat ini, seolah-olah dunia dan isinya telah dia miliki. Dunia beserta seluruh isinya telah dia miliki. Berarti tiga nikmat besar ini, tiga nikmat ini adalah nikmat terbesar yang seimbang dengan dunia ini beserta seluruh isinya. Tiga nikmat ini. Maka perhatikan adik-adikku sekalian. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat beruntung orang-orang yang telah masuk Islam. Dia diberi hidayah oleh Allah untuk masuk Islam, kemudian diberi rezeki yang cukup, dan Allah mengaruniakannya sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Lihat hadis yang sangat mulia ini, sungguh beruntung kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita paham apa itu keberuntungan. Keberuntungan adalah kesuksesan, kebahagiaan, nikmat yang besar. Beruntung lawan dari kerugian. Kalau beruntung itu pasti membahagiakan. Membahagiakan tidak? Siapa yang tidak bahagia kalau beruntung? Ingat ya, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nanti di akhirat dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, mereka itu adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Berarti orang yang beruntung itu akan meraih surga Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut orang-orang yang berada di nerakanya nanti di akhirat adalah orang-orang yang celaka, lawan dari keberuntungan. Dan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, sungguh beruntung orang yang telah masuk Islam. Allah beri hidayah dia kepada Islam. Nikmat besar tidak ini Islam? Nikmat besar. Sebab tidak akan ada orang yang bisa masuk ke dalam surga Allah tanpa Islam. Mustahil. Jangan berpikir, jangan berkata akan ada orang yang masuk ke dalam surga Allah tanpa dia melalui proses Islam, tanpa dia beragama dengan agama Islam. Kemudian siapa lagi? Kemudian kata Nabi, dia diberi rezeki yang cukup oleh Allah. Lihat, bukan rezeki yang berlebihan ya. Bukan rezeki yang berlebihan, tapi dia diberi rezeki yang cukup. Makanannya cukup, minumannya cukup, tidak berlebihan, tidak mesti makanan yang lezat, tidak mesti makanan restoran, tetapi makanannya cukup. Dia bisa, makanan itu bisa turun melewati lehernya. Rezeki yang cukup. Kemudian yang ketiga, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya sifat qanaah, sifat merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka lihat adik-adikku sekalian, sifat qanaah ini, sifat merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu, banyak sekali dari kisah-kisah para nabi dan sahabat-sahabat tercinta yang menggambarkan sifat qanaah mereka dari
di antara sekian sifat-sifat yang sangat mulia yang mereka miliki. Sifat merasa cukup dengan apa yang Allah beri, sifat ridha dan tidak berkeluh kesah, karena sifat cukup qanaah itu lawannya berkeluh kesah. Tidak merasa cukup dengan nikmat Allah. Diberi sepeda, dia mengeluh, teman saya sudah punya motor, saya masih goyang. Dikasih motor, teman saya sudah ada yang pakai mobil, saya masih hujan kehujanan, panas kepanasan. Diberi mobil, dia lihat temannya ada yang sudah punya helikopter. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang Allah beri, tidak merasa cukup. Ini namanya sifat tamak, sifat rakus. Adapun orang-orang yang cukup, yang merasa ridha dengan apa yang Allah beri kepadanya, dia puas dengan pemberian Allah, dia senantiasa mensyukuri apapun yang Allah berikan kepadanya. Tidak diberi mobil, diberi motor, dia ucapkan alhamdulillah. Masih banyak orang yang naik sepeda, saya sudah punya motor. Tidak diberi motor, dia punya sepeda, alhamdulillah. Allah beri saya sepeda, masih banyak orang yang jalan kaki. Dia senantiasa syukuri nikmat Allah. Tidak diberi sepeda, motor, mobil, alhamdulillah, saya diberi kesehatan, bisa jalan kaki sejauh kilometer, bisa jalan kaki dengan jarak yang sangat jauh. Alhamdulillah, diberi kesehatan oleh Allah. Banyak manusia yang jalan keluar rumahnya pun dia sudah tidak sanggup. Lihat adik-adikku sekalian, sifat merasa cukup, sifat qanaah ini, sifat yang akan membuat kita betul-betul merasakan kebahagiaan, ketenteraman, dan hati itu penuh dengan kedamaian, tidak terikat dengan, tidak diperbudak dengan dunia, tidak menjadi hamba-hamba dunia. Sebaliknya orang-orang rakus itu, orang-orang yang tidak memiliki sifat qanaah ini, dia akan diperbudak dengan dunia, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, anak Adam itu apabila dia memiliki satu gunung emas, maka dia mencari lagi gunung yang kedua. Punya dua, cari lagi yang ketiga. Tidak ada yang membuatnya merasa cukup kecuali mulutnya telah disumbat oleh tanah, kecuali dia telah mati. Barulah dia berhenti dari sifat tamaknya, sifat rakusnya. Adapun sifat merasa cukup ini, sifat merasa cukup akan apa yang Allah berikan kepadanya, ini akan senantiasa membuatnya bahagia, bersyukur, dadanya lapang. Dia akan dipenuhi dengan kedamaian dan ketenteraman. Sebab hatinya senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian sifat qanaah ini juga akan membuat dia jauh dari sifat iri dan hasad, cemburu pada nikmat yang orang mendapatkan, pada nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya yang lain. Siapa yang punya sifat qanaah ini merasa cukup, dia akan terhindar dari sifat kejelek, sifat yang sangat jelek, yaitu sifat hasad dan iri hati. Sebab dia akan berpikir untuk apa dia cemburu, hasad terhadap apa yang dimiliki oleh saudaranya. Toh yang diberikan itu adalah punya Allah, dan Allah yang memberinya, suka-suka Allah dong. Allah mau beri kepada siapa mobil itu, suka-suka Allah. Tidak usah cemburu, nikmati saja, syukuri saja apa yang Allah berikan kepada kita. Allah beri kita sepeda, syukuri. Masih banyak orang yang jalan kaki. Allah tidak beri kita apa-apa, syukuri. Alhamdulillah kita masih punya kesehatan, anggota badan kita masih lengkap. Banyak manusia di hari ini yang mereka tidak memiliki lagi tangan, tidak memiliki lagi mata, tidak memiliki lagi kaki, telinga, tidak punya ginjal.
kita masih sehat, alhamdulillah. Diberi sakit sebagai ujian dari Allah, tetap dia merasa qanaah, dia syukuri. Kenapa? Sakitnya cuma sakit demam. Banyak orang yang tifus, diberi tifus, alhamdulillah, tetap dia syukuri. Kenapa? Masih banyak peluang untuk berobat. Banyak orang di hari ini sudah berada dalam sakratul maut, di ambang kematian, sedang menunggu ruhnya dicabut oleh malaikatul maut. Dan sifat qanaah ini, adik-adikku sekalian, termasuk sifat di antara salah satu sifat-sifat penghuni surga. Dengar baik. Ada kisah yang sangat indah yang Nabi ceritakan, orang yang hanya sekedar punya sifat qanaah, dia masuk ke dalam surga Allah. Tidak banyak amalan solatnya cuma yang wajib-wajib saja, tapi dia masuk surga. Sampai-sampai sahabat yang lain heran, ingin bermalam di rumahnya untuk mengetahui apa amalannya. Sementara dia selama di rumahnya 3 hari di rumahnya tidak melihat amalan yang hebat yang dia lakukan. Sebab amalannya di hati, rasa cukup, sifat merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Kisah ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Kita baca kisahnya ya sebagai penutup. Dengar. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah berkata, kami suatu ketika sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berkata, akan muncul pada kalian sekarang seorang penduduk surga. Duduk-duduk begini. Lihat ya, dalam hadis ini, dalam pembukaan hadis ini dapat kita melihat kalau Nabi dan para sahabatnya itu duduk-duduk, pembahasannya masalah surga neraka. Bukan pembahasannya kamu sebentar mau nongkrong di mana, kita sebentar mau kemana, jalan-jalan kemana, mau happy-happy di mana, mau refreshing di mana. Bukan itu pembahasannya. Nabi dan para sahabatnya setiap kali mereka duduk bersama, pembahasannya masalah surga, masalah neraka, masalah agama Allah. Lihat, kata Anas, kami duduk-duduk bersama Nabi, lalu Nabi mengatakan kepada kami, akan muncul di waktu ini seseorang yang merupakan penghuni surga. Muncul penghuni surga. Maka muncullah seseorang dari kaum Ansor yang janggutnya masih basah, terkena air wudhu. Tidak disebutkan namanya, tapi sahabat ini adalah dari kalangan Ansor. Sambil orang ini, sahabat ini menggantungkan kedua sendalnya di tangan kirinya. Dia pegang sendalnya di tangan kirinya. Kemudian tak kalah keesokan harinya, di esok harinya kami duduk-duduk lagi bersama Nabi. Nabi kembali mengulangi ucapan yang kemarin, akan muncul di antara kalian di waktu ini seseorang yang merupakan penghuni surga. Maka laki-laki dari Ansor itu muncul lagi seperti yang kemarin. Kemudian di keesokan harinya, di hari yang ketiga, kembali lagi Nabi mengulang, akan muncul di waktu ini seseorang yang merupakan penghuni surga. Muncul lagi sahabat dari Ansor ini. Maka tak kala Nabi SAW mulai berdiri pergi meninggalkan sahabat-sahabat yang berada di sisinya, kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As mengikuti orang tersebut. Sahabat Ansor itu lalu berkata kepadanya, lihat ya, sahabat itu, ini sifat utamanya juga sahabat, adik-adikku sekalian. Sahabat tidak pernah merasa tenang, selalu gelisah kalau ada kabar gembira yang Nabi berikan, kemudian mereka tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Mereka itu rakus dengan kebaikan-kebaikan.
Mereka itu rakus dengan pahala. Mereka itu rakus untuk mengejar surga Allah. Sahabat itu tidak tenang kalau ada jalan-jalan menuju surga, kemudian mereka tidak mengetahuinya dan mereka tidak mengamalkannya. Segera sahabat Abdullah ini mengikuti sahabat Ansor tadi yang dikatakan, yang 3 kali Nabi katakan seorang yang akan masuk surga. Kemudian dia pun mengikutinya, lalu menyampaikan sebuah perkataan yang walaupun sedikit agak melenceng dari kejujuran, untuk mendapatkan kemuliaan ilmu yang akan bisa diamalkan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah juga. Sedikit berbohong, dia mengatakan, Abdullah ini berkata kepada orang tadi, wahai saudaraku, sesungguhnya saya sedang bermasalah dengan ayahku, padahal tidak ada masalahnya, dan saya bersumpah untuk tidak pulang ke rumah selama 3 hari. Saya tidak mau pulang ke rumah, saya sudah bersumpah. Ada masalah dengan keluargaku, ayahku, padahal tidak ada masalahnya. Maka dia pun mengatakan, kalau Anda mengizinkan untuk saya bisa menginap di rumah Anda selama 3 hari, barulah saya pulang kembali ke rumahku. Maka sahabat tadi yang dikatakan Nabi oleh dia akan masuk surga, beliau pun mengatakan boleh, silahkan, dipersilahkan. Maka Anas bin Malik melanjutkan tuturan kisahnya, ceritanya. Maka Abdullah bin Amr, beliau pun bercerita bahwasanya ia pun menginap bersama orang tersebut selama 3 malam di rumahnya. Namun ia sama sekali tidak melihat orang itu bangun mengerjakan sholat malam. Hanya saja jika ia terjaga di malam hari, bangun berbolak-balik, maka dia pun berzikir kepada Allah dan bertakbir hingga akhirnya ia pun bangun untuk sholat subuh. Lihat ya, yang pertama yang Abdullah temui, dia sahabat yang dijamin masuk surga ini tidak sholat malam, biasa-biasa amalannya, hanya sholat wajib. Kemudian kata Abdullah, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berucap kecuali kebaikan. Jadi ucapannya itu selalu kebaikan, tidak pernah berkata kotor, tidak pernah menggunjing, tidak pernah berkata yang jelek-jelek, selalu kebaikan, selalu nasihat, selalu mengajak orang kepada kebaikan. Biasa-biasa amalannya. Kemudian tak kala berlalu 3 hari, kata Abdullah, dan hampir saja aku meremehkan amalannya, maka aku pun berkata kepadanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku. Dia pun mulai jujur, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan ayahku. Hanya saja beliau menceritakan, Nabi pernah bercerita bahwa akan muncul di hadapan kami orang yang masuk surga, kemudian Anda pun muncul. 3 kali Nabi ceritakan. Maka saya pun ingin mengetahui amalan apa yang Anda kerjakan sehingga Anda dikatakan oleh Nabi akan menjadi penghuni surga. Saya ingin meniru amalan itu, mentauladani itu amalan yang Anda kerjakan, yang akhirnya saya pun akan masuk surga dengan itu. Lihat semangatnya para sahabat untuk mencari surga, semangatnya untuk mencari kebaikan. Dia rela tinggalkan rumahnya, mendatangi rumah saudaranya demi untuk mencari tahu apa amalannya. Sangat istimewa amalannya, apa keistimewaannya, sehingga Nabi mengatakan dia itu penghuni surga. Beliau pun jujur, dan hampir saja, lihat ya, kata Abdullah, hampir saja saya remehkan orang ini, sebab saya tidak melihat banyak amalan-amalan sunnahnya, yang wajib-wajib saja. Hampir saya remehkan. Kemudian Abdullah mengatakan, lalu apakah yang telah membuatmu memiliki keistimewaan sehingga engkau disebut-sebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang akan masuk surga? Maka kata sahabat Ansor itu, tidak ada amalanku yang istimewa kecuali apa yang engkau lihat, kecuali yang engkau lihat saja. Maka Abdullah pun berkata,
Tak kala aku berpaling darinya, ketika aku sudah mau beranjak pergi dari rumahnya, ia pun memanggilku dan berkata bahwa amalannya hanyalah seperti yang terlihat saja, biasa-biasa saja. Hanya saja ia tidak pernah memiliki perasaan dendam dalam hatinya kepada seorang muslim pun, dan ia tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Maka Abdullah pun berkata, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga. Lihat amalannya ya, amalan yang merasa cukup, amalan sifat qanaah saja. Sifat merasa cukupnya sangat hebat, sampai-sampai iri hati, hasad, dengkinya terhadap saudaranya dia hilangkan. Tidak ada itu. Dia tidak pernah merasa, oh kenapa Allah begitunya kepadaku, kenapa dia itu diberikan ini, saya seperti ini keadaanku. Dia tidak pernah bersangka buruk kepada Allah, tidak pernah iri, tidak pernah hasad terhadap saudaranya, dan dia senantiasa merasa cukup dengan apa saja yang Allah berikan kepadanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan beras dan ikan untuknya di hari itu, yang cukup untuk hari itu, dia syukuri itu. Dia syukuri itu, tidak berkeluh kesah. Beda dengan kondisi kita di saat ini, adik-adikku sekalian ya, beda ya. Sangat beda, jauh perbedaannya. Lihat ya, keadaan kita kalau di rumah, orang tua, ibu kita masak nasi, yang ada cuma ikan asin dengan sayur kelor. Oh, bikin kepala mendidih. Anak-anak tidak suka ini, mengeluh. Ini terus makan nasi dengan ikan asin terus dengan sayur kelor, tidak merasa cukup, selalu berkeluh kesah. Beda sekali keadaan kita. Mereka para sahabat senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pernah beberapa bulan tidak pernah ada asap api yang menyala di rumahnya, tidak ada makanan yang dimasak di rumahnya. Lalu Aisyah ditanya, lalu apa yang kalian makan? Beliau pun mengatakan, kami memakan kurma kemudian air minum. Tidak ada beberapa bulan, tidak ada api yang menyala di rumahnya, tidak ada penerangan, tidak ada yang dimasak. Namun Nabi SAW adalah manusia yang paling hebat sifat qanaahnya, sifat merasa cukupnya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Demikian pula para sahabat Nabi, mereka adalah manusia-manusia yang tidak pernah mengeluh dengan keadaannya, kefakirannya selama hidupnya di dunia. Beda dengan umat di akhir-akhir ini, sudah dapat mobil masih mengeluh. Kenapa bukan mobil yang seperti mobilnya itu? Oh, ini kayaknya tidak adil. Sepertinya pilih kasih ini. Kenapa saya cuma punya dikasih motor yang harga 5 jutaan saja? Teman saya punya motor yang harga 20 juta, 30 juta. Kenapa orang lain dikasih oleh Allah HP yang iPhone misalnya, saya cuma HP yang sekarang bisa untuk WA saja, tidak ada TikToknya. Alhamdulillah, justru jauh lebih baik. Kenapa? Itu akan menghindarkanmu dari berbagai macam maksiat dalam pandangan. Itu adik-adikku sekalian ya. Dan pahami bahwasanya sifat qanaah ini siapapun yang memilikinya, kata Nabi SAW, seolah-olah dia telah punya dunia ini beserta seluruh isinya. Dia tidak akan pernah menjadi budak, dia tidak akan pernah menjadi budaknya siapapun. Dia tidak akan menghambakan diri kepada makhluk, kepada siapapun. Dia hanya menghambakan dirinya kepada Allah. Dia senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, tidak berkeluh kesah dengan apa yang Allah luputkan darinya.
dengan yang apa yang tidak Allah berikan kepadanya, tidak sakit hati dengan apa yang dimiliki oleh orang, tidak hasad, tidak iri, tidak dengki dengan apa yang dimiliki oleh saudara-saudaranya yang lain. Baik adik-adik sekalian, semoga bermanfaat. Ini yang bisa kami sampaikan di malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmunya dan memberi kita keistiqomahan untuk kita senantiasa berjalan di atas jalan yang Allah ridhoi sampai kita berjumpa dengannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya bersama hamba-hamba Allah yang soleh, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.